Kementerian Koordinator Bidang Polhukam, TNI Polri, KPU, dan Bawaslu menggelar rapat terakhir pengamanan pemilu 2019. Rapat membahas poin-poin keamanan untuk memetakan daerah-daerah rawan konflik dan penanganannya. Berbicara melalui video conference kepada 34 kepala kepolisian daerah di seluruh Indonesia, Menko Polhukam Wiranto meminta agar semua pihak mengawal dan menjaga keamanan pemilu. Wiranto juga menekankan agar TNI dan Polri tetap netral dalam pelaksanaan pemilu. Pemetaan daerah-daerah rawan konflik dan penanganannya menjadi penting karena akan menjaga stabilitas pemilu 2019. Dan kini saatnya kita akan melihat bagaimana persiapan tempat pemungutan suara di Depok, Jawa Barat. Dan kali ini sudah bergabung bersama saya, korespondensi CNN Indonesia Mahardika Utama. Selamat pagi Dika. Dika, jika tadi di Surabaya cukup meriah dengan berbagai ornamennya, sementara di Kabupaten Bandung tengah dilanda banjir. Bagaimana dengan TPS di Depok, tempat Anda melaporkan saat ini? Selamat pagi Alfian, saat ini saya berada di TPS 30 di Permata Mansion Serua Depok, Jawa Barat. Kalau di beberapa tempat ada yang mengusung tema kebudayaan, nah tak lain halnya juga dengan di TPS 30 ini untuk menyemarakan pesta demokrasi yang akan digelar esok tanggal 17 April 2019. Dekorasi yang diangkat di TPS 30 ini adalah dekorasi seolah-olah kita sedang berada di Istana Merdeka, lengkap dengan properti yang sudah disiapkan secara total. Ada mobil kenegaraan Indonesia 1 dan juga Indonesia 2 yang nantinya seolah-olah akan digunakan oleh pemenang dari pemilihan presiden esok. Dan kalau kita masuk lebih dalam lagi, di sana Anda bisa melihat ada tampak halaman atau muka depan dari Istana Merdeka seperti yang bisa kita lihat dari kawasan Monas atau dari kawasan Medan Merdeka, tempat di mana presiden nantinya akan bertugas. Kita masuk lebih dalam lagi. Untuk masuk ke Istana Merdeka versi warga Permata Mansion Depok, Jawa Barat ini kita harus melewati pengamanan dari pasukan pengamanan presiden yang sudah disiapkan di sini. Tetapi bedanya kalau kita masuk ke Istana Merdeka yang sebenarnya dibutuhkan pengamanan yang ekstra dan juga izin. Di sini esok tanggal 17 April kita cukup membawa surat formulir undangan A saja untuk memilih atau C6, ataupun juga formulir A5 bagi warga yang memilih atau pindah domisili memilih. Nah, kita masuk lebih dalam lagi ke halaman Istana Merdeka versi warga Depok. Di sana tampaknya sudah tampak sejumlah anggota KPPS yang mengenakan kostum seperti staf kepresidenan dan juga ada lengkap dengan pas pampres yang saat ini sedang berjaga ya. Tetapi untuk bertanya lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi untuk mengetahui seperti apa konsep yang ingin ditonjolkan dari TPS 30 ini, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KPPS dari TPS 30, Pak Herianto. Pak, sebenarnya persiapan untuk mempersiapkan TPS yang unik seperti ini itu berapa lama dan apa saja yang saat ini masih disiapkan oleh Anda, Pak? Oke, jadi untuk persiapan kita di TPS 30 ini sudah 90%, tinggal menunggu logistik yang datang dari KPU. Dan sekarang untuk saat ini sudah mulai didistribusikan, kita sedang menunggu. Untuk persiapan ini sendiri kita sudah 1 minggu dengan mengusung tema menuju Istana Negara. Dan untuk konsep menuju Istana Negara ini sendiri disusun sama anggota KPPS kita dengan Pak Roni Kuswoyo. Oke, Pak Roni Kuswoyo ini yang akan bertugas sebagai KPPS esok ya. Bagaimana konsep yang sebenarnya ingin ditonjolkan di sini? Baik, KPPS TPS 30 RW 10 kami memilih tema menuju Istana Negara. Besar harapan kami sebagai panitia KPPS berharap warga TPS RW 30 RW 10 bisa berbondong-bondong ke TPS untuk bisa memberikan hak suaranya esok pagi. Kami mengusung tema menuju Istana Negara dengan background Istana Negara, berikut dengan properti mobil dinas RI1, RI2. Ada di sana kita siapkan foto booth untuk pemilih yang bisa untuk selfie, yang bisa untuk ya kita menghadirkan pesta demokrasi. Di sini kami ingin memberikan nuansa yang nyaman, aman, tertib, dan bisa mengembirakan dan menyenangkan tentunya. Dan besar harapan kami terakhir besok warga berbondong-bondong menggunakan hak pilihnya. Yang bagi yang memegang DPT C6 bisa langsung dari pukul 7 sampai pukul
13 dari untuk DPTB tambahan A5 bisa menggunakan hak suaranya juga di sini, dan bagi yang DPK pemilih khusus bisa membawa IKTP dengan catatan untuk setempat. Oke, ini yang cukup menarik untuk dilihat juga adalah kostum yang digunakan oleh petugas KPPS ya Pak. Apa saja sebenarnya kostum yang nanti besok akan dipakai ini? Baik, untuk kami KPPS ada 9 anggota, untuk 1 sampai 7 anggota itu pakai kostum seperti ini, ada jas lengkap, dasi resmi, staf kepresidenan. Untuk 2 anggota KPPS mengusung tema Pas Pampres seperti yang ada. Besok siap lengkap, kita sukseskan bersama. Baik, terima kasih Pak Roni, terima kasih Pak Heri. Itu tadi persiapan yang dilakukan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara esok untuk tanggal 17 April 2019. Kembali ke Anda, Alfian. Ya baik, terima kasih Mahardika Utama dari Depok, Jawa Barat.